Oke teman-teman, di sini yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah merupakan suatu sistem dalam tubuh manusia yang disebut juga dengan sistem kardiovaskuler, yang merupakan sistem pemindahan nutrisi dan zat-zat tertentu melalui sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh sel-sel organ dalam tubuh dan sebaliknya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan juga darah. Darah merupakan substansi berwarna merah yang terdapat dalam pembuluh darah. Darah terdiri dari dua komponen, yaitu sel-sel darah dan plasma darah. Oke teman-teman, di sini saya juga akan menjelaskan organ-organ sistem peredaran darah manusia. Di sini saya sudah menerangkan gambar. Yang pertama, jantung. Di sini saya sudah menyiapkan gambar dari jantung. Di dalam jantung yang berperan sebagai sistem peredaran darah yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Jantung merupakan bagian tubuh manusia yang terletak dalam rongga dada sebelah kiri atas diafragma. Jantung sendiri memiliki fungsi sebagai alat pompa darah. Jantung mempunyai 4 ruang yang terbagi sempurna, yaitu 2 serambi atau atuarium dan 2 bilik atau ventrikel. Jantung sendiri terbungkus oleh perikardium yang terdiri dari 2 lembar, yaitu lamina panistalis dan di sebelah luar dan lamina visceralis yang menempel pada dinding jantung. Yang kedua, pembuluh darah. Selain jantung untuk memompa darah, diperlukan juga pembuluh darah untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Terdapat 3 macam pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Mari kita simak penjelasan berikut yang mengetahui ketiga pembuluh darah yang berhubungan darah dengan satu yang lain. Yang pertama, pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung atau arahnya meninggalkan jantung disebut dengan pembuluh darah nadi atau arteri. Arteri yang mengandung darah yang kaya oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Pembuluh darah ini disebut nadi besar atau aorta. Yang kedua, pembuluh balik atau vena. Pembuluh darah yang membawa darah ke jantung disebut dengan pembuluh darah vena atau pembuluh balik. Pembuluh balik tubuh berukuran besar terdiri dari pembuluh balik atas, vena cava superior, dan pembuluh bawah vena cava inferior. Pembuluh balik atas membawa darah dari tubuh bagian atas, misalnya kepala dan lengan. Yang ketiga, pembuluh kapiler. Pembuluh darah berukuran kecil sebagai perpanjangan arteri dan vena disebut dengan kapiler. Dinding sel pembuluh ini bersifat permeabel alias dapat ditembus partikel sehingga cairan tubuh dan zat-zat terlarut dapat keluar masuk melalui dinding selnya yang hanya berupa selaput kecil sel. Pembuluh kapiler menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriola dengan ujung pembuluh balik terkecil atau venula. Pada pembuluh kapiler ini juga terjadi pertukaran oksigen, karbon dioksida, zat-zat makanan, serta hasil-hasil ekskresi dengan jaringan yang ada di sekeliling kapiler. Masuk ke materi kedua, macam-macam sistem peredaran darah. Arteri, vena, dan kapiler bekerja sama mengedarkan darah. Berdasarkan peredarannya, sistem peredaran darah manusia dibedakan menjadi 2 macam, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah ini mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Darah yang kaya karbon dioksida dari bilik kanan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis paru-paru di bagian alveolus. Darah tersebut bertukar dengan darah yang kaya akan oksigen. Pembuluh balik paru-paru atau vena pulmonalis jantung melalui serambi kiri. Sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah ini
mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik atau ventrikel kiri jantung lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Jantung atau bilik kiri, aorta, pembuluh nadi, pembuluh kapiler, pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah jantung melalui serambi kanan. Masuk pada materi gangguan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah memiliki tugas utama mengalirkan darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Sistem peredaran darah manusia tersusun dari 3 komponen utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Ketiga komponen ini memiliki perannya masing-masing dalam mengalirkan ke seluruh tubuh. Jika aliran darah terganggu, organ tubuh akan mengalami kerusakan dan mengakibatkan terjadinya beberapa penyakit. Berikut adalah beberapa gangguan pada sistem peredaran darah yang perlu Anda waspadai. 1. Tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi atau darah tinggi adalah salah satu gangguan pada sistem peredaran darah yang paling umum terjadi. Kondisi ini seringkali tidak bergejala, tetapi jika muncul, gejalanya bisa berupa sakit kepala, mimisan, dan sesak napas. Hipertensi yang tidak segera ditangani dapat merusak pembuluh darah, yang akhirnya menyebabkan berbagai komplikasi serius, seperti sindrom metabolik, demensia, aneurisma, stroke, serangan jantung, gagal jantung, serta gagal ginjal. Yang kedua, aterosklerosis. Aterosklerosis adalah kondisi ketika pembuluh darah menyempit dan mengeras akibat penumpukan plak. Pada tahap awal, aterosklerosis tidak menimbulkan gejala apapun. Gejala baru muncul saat pembuluh darah sudah tertutup oleh plak, sehingga tidak dapat mengalirkan darah ke organ atau jaringan tubuh. Biasanya gejala aterosklerosis yang muncul berbeda-beda tergantung pada pembuluh darah mana yang mengalami penyempitan. Yang ketiga, serangan jantung. Serangan jantung adalah gangguan sistem peredaran darah yang serius dan tergolong sebagai kegawat daruratan medis. Kondisi ini terjadi ketika jantung tidak mendapatkan pasokan darah yang cukup. Ada beberapa kondisi yang bisa membuat aliran darah menuju jantung menjadi terganggu, seperti penyakit jantung koroner dan aterosklerosis. Beberapa gejala serangan jantung adalah nyeri dada, sesak nafas, pusing, lemas, serta timbulnya perasaan cemas yang luar biasa. Yang keempat, trombosit vena dalam. Trombosit vena dalam atau deep vein thrombosis adalah kondisi ketika pembuluh darah vena tersumbat oleh bekuan darah. Kondisi ini paling sering terjadi pada area tungkai. DVT tidak boleh dibiarkan tanpa penanganan karena bisa menyebabkan komplikasi serius berupa emboli paru. Yang kelima, iskemia. Iskemia adalah istilah medis yang digunakan jika jaringan tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Misalnya pada otot jantung. Iskemia pada jantung biasanya disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan satu atau lebih. Yang keenam, stroke. Gangguan pada sistem peredaran darah lainnya adalah stroke. Kondisi ini terjadi saat suplai darah menuju otak terhenti atau terganggu. Salah satu penyebab stroke adalah adanya sumbatan di pembuluh darah yang mengarah ke otak. Stroke yang disebabkan oleh adanya sumbatan ini dikenal dengan sebutan stroke iskemik. Gangguan pada sistem peredaran darah tidak dapat dianggap sepele dan perlu ditangani segera. Untuk mencegah terjadinya gangguan pada sistem peredaran darah, kita dianjurkan menjalani pola hidup sehat seperti 1.
rutin berolahraga. 2. Mengonsumsi makanan bergizi seimbang. 3. Membatasi asupan garam. 4. Tidak merokok. 5. Tidak mengonsumsi minuman berkeras. Selain itu, kita juga harus melakukan pemeriksaan kesehatan atau check up secara berkala ke dokter untuk memastikan tidak adanya gangguan pada sistem peredaran darah atau penyakit. Terima kasih.